Afredita atas liputannya. Hari ketiga dengan antusias pengunjung yang tidak kalah ramai dengan hari-hari sebelumnya. Terlebih dengan kehadiran Ibu Neng Dara Arafah dalam kegiatan bedah buku juga menarik pengunjung yang datang. Kira-kira ada keseruan apa lagi ya dan siapa narasumber yang hadir di hari keempat? Untuk itu, berikut informasi selengkapnya oleh reporter kita, Indri. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di Lab Terpadu Kampus Untirta Sinangsari, di mana pada hari Kamis ini, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2024, tengah berlangsung Harbuk Fest hari keempat. Tentunya hari ini tidak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya, di mana pada hari ini mendatangkan pemateri yang sangat hebat, yaitu anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia Rahman Natakusuma, dengan mengangkat tema literasi digital di kalangan generasi Z. Bagaimanakah situasi dan kondisi dari Harbuk Fest hari keempat ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Sobat Kampus. Di hari keempat, Hari Buku Festival 2024. Antusiasme semakin meningkat, dengan semakin banyak partisipan yang hadir merayakan Harbuk Fest 2024. Pengunjung yang hadir mulai dari mengikuti workshop, mencari buku favorit, dan bersuap foto. Pengunjung juga tidak hanya berasal dari lingkungan Untirta, tetapi juga dari kampus lain. Karena, seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, Harbuk Fest 2024 ini terbuka untuk umum. Di hari keempat, Harbuk Fest ini kedatangan Rizky Aulia Rahman Natakusuma dalam sesi bincang literasi. Dengan menghadirkan tokoh muda yang intelektual ini, berhasil meramaikan bincang literasi dengan tema yang relevan yaitu literasi digital di kalangan Gen Z. Bincang terkait literasi tersebut sangat memberikan kesempatan untuk belajar dan berdiskusi tentang literasi digital yang sangat penting untuk generasi Z di era digital saat ini. Boleh sebutkan kesan dan pesan setelah mengisi acara Harbuk Fest ini? Harbuk Fest nih kayaknya event yang spesial banget. Saya juga baru pertama kali datang ke Harbuk Fest. Mahasiswa Untirta, mahasiswi Untirta ternyata smart semua, pinter-pinter semua, semangat semua. Mudah-mudahan sukses bukan cuma di bidang kuliahnya masing-masing, tapi karir kedepannya. Tadi dapat pertanyaan soal literasi digital. Ini penting sekali bagaimana masyarakat dan khususnya para pemuda nih yang ada di Provinsi Banten menjadi agen literasi digital gitu loh. Jadi acara ini penting sekali, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan semangatnya bukan cuma pada saat Harbuk Fest ini berlangsung, tapi setelah acara ini mudah-mudahan tetap energinya tetap sama. Boleh berikan satu kalimat motivasi untuk para Gen Z untuk membangkitkan semangat literasi tahun-tahun sebelumnya juga? Yang paling bertanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dan perbaikan ke depan adalah Gen Z yang ada di Provinsi Banten, orang-orang berpendidikan yang ada di Provinsi Banten. Jadi mahasiswa-mahasiswi khususnya di Untirta ini bisa semangat natap masa depan, bisa optimis natap masa depan dan menjadi agen perbaikan ke depannya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Indri melaporkan untuk Untirta TV. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Indri atas liputannya. Harbuk Fest 2024 di hari keempat menghadirkan Rizky Aulia Natakusuma dalam bincang literasi digital di kalangan Gen Z. Perbincangan yang menarik ya Sobat Kampus. Nah Sobat Kampus, tak kalah menarik nih. Hari kelima juga diisi dengan bincang literasi yang mengajak pengunjung untuk berdiskusi bersama dengan narasumber berkredibilitas. Tema bincang literasi apa dan siapa narasumber di hari kelima ini? Berikut informasi selengkapnya dari reporter kita, Aditi. Halo Sobat Kampus, saat ini saya tengah berada di Gedung Lab Terpadu Kampus E Untirta Sinangsari, Jumat 17 Mei 2024. Adapun hari ini tengah berlangsung acara Harbuk Fest 2024 hari kelima. Adapun Harbuk Fest 2024 hari kelima tak kalah menarik dari Harbuk Fest 2024 sebelumnya. Adapun Harbuk Fest hari kelima ini mengundang Dr. Danhil Anjar, SEME. Berikut liputannya. Hari kelima Harbuk Fest 2024 tentunya masih dengan semangat yang sama dan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk mengisi bincang literasi di hari kelima ini.
menghadirkan Bapak Dhanil Anzar sebagai penulis buku politik pertahanan dan juga latar belakangnya yang berkompeten terkait bidang politik, maka berhasil menghidupkan diskusi yang kritis bersama para audiensnya. Tak lupa juga setelah sesi bincang literasi tersebut, banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan untuk meminta tanda tangan dan juga foto bersama. Izin bertanya, kesan dan kesan setelah menjadi narasumber di Harbuk Fest tahun ini. Keren ya, yang jelas saya apresiasi kerja-kerja literasi yang diinisiasi oleh Perpustakaan Untirta di bawah pimpinan sahabat saya Firman Penayaksa dan teman-teman IKAPI Banten. Kenapa? Karena salah satu tradisi yang hilang hari ini adalah tradisi literasi. Jadi tradisi baca buku, tradisi diskusi itu harus terus dihidupkan. Meskipun ini jalan sepi, tapi orang-orang yang berdedikasi di jalan ini itu harus terus diberikan ruang yang lebih luas. Tadi kan Bapak ngebahas tentang politik ya Pak ya. Lalu seberapa penting sih peran mahasiswa terhadap politik saat ini di Indonesia? Saya menyebutnya literasi politik. Ya, literasi politik itu penting karena semua urusan kita itu kan diurus oleh politik. Oleh sebab itu ketika kita literasi politiknya rendah, maka kita sedang membiarkan politik kita diurus dengan tidak baik. Nah, supaya di politik kita, kehidupan kita berbangsa dan negara kita diurus dengan baik, maka literasi politik itu penting. Anak muda itu penting memahami politik, penting juga untuk suatu saat terjun di politik. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Dan saat ini bisa kita lihat masih ramai mahasiswa yang mengunjungi Harbuk Fest 2024 di kampus Untirta Sindang Sari. Teman-teman, nama saya Ananda Nur Septiani Putri dan ini rekan saya. Nama saya Rasya Ramadan. Kami berdua dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Serang. Kesan dan pesan di Harbuk Fest ini kebetulan dari segi tempat udah mencukupi dan menurut saya dengan letak yang strategis bisa mengundang seluruh OKP, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum untuk meningkatkan literasi baca. Literasi Indonesia ada di peringkat 62 menurut program Student Association itu pada tahun 2022. Ada di 62, artinya masyarakat Indonesia perlu yang namanya literasi. Nah, dengan melalui Harbuk Fest bahwa kita sama-sama meningkatkan literasi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Nah, tidak lupa juga Harbuk Fest mengundang seluruh OKP pelajar dan OKP mahasiswa untuk ikut bergabung dan bersinergi bersama dalam meningkatkan literasi yang lebih maju untuk menuju Indonesia Emas 2040. Bangga sih karena banyak dapat ilmu juga, wawasan juga, relasi, ya begitu lah. Kalau harapan buat Harbuk Fest di tahun selanjutnya? Oke, harapannya Harbuk Fest gas to kampus yang lain agar meningkatkan atau ajang eksistensi kampus itu pun kayak misalnya ada Untirta, ada UIN, ada Unbaja, Unsera dan segala macam. Nah itu mungkin di tahun depan bisa di rolling kali ya dan mengundang seluruh masyarakat, seluruh aparat, seluruh OKP dan mahasiswa juga tentunya melalui Instagram, TikTok dan lain-lain. Oke. Ya kayak apa ini? Harapan di tahun. Harapan kedepannya ya udah banyak yang bagus sih, cuman kayak banyak aja yang belum pada tahu ya karena belum ada kayak promosi gitu, cuman kayak ya lebih promosiin lagi, lebih diperbanyak lagi. Ya. Terima kasih. Demikian laporan mengenai Harbuk Fest 2024 hari kelima. Saya Adili dan kru yang bertugas kembali ke studio. Terima kasih Adini atas liputannya, Sobat Kampus. Di hari ke-6 Harbuk Fest 2024 menghadirkan Go Agong dan Ria Ricis. Lalu bagaimana keseruan di hari ke-6 ini? Berikut informasi selanjutnya oleh reporter kita Silva. Halo Sobat Kampus, tepat pada hari ini Sabtu 18 Mei 2024
tengah berlangsung acara Hari Buku Festival 2024 di Laboratorium Untirta Sinangsari, di mana pada hari ke-6 ini tentunya masih dengan keseruan-keseruan yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Untuk itu, bagi sobat kampus yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana situasi dan kondisi pada hari ke-6 ini, berikut liputannya. Dapat dilihat di belakang saya sobat kampus, masih banyaknya antusiasme partisipan yang datang ke acara Harbukfest hingga hari ke-6 ini. Di mana pada hari ke-6 ini ada acara bedah buku yang menghadirkan pembicara ternama dan juga menarik, yaitu Ria Ricis sebagai seorang influencer dan juga penulis buku Saya Pamit. Duta Baca Indonesia, Bapak Heri Hendrayani Haris atau dikenal dengan nama pena Go Agong, ini mengisi workshop menulis di Harbukfest 2024. Go Agong sebagai penulis novel, balada, Siroy, dan ratusan judul karya lainnya memberikan kesempatan dalam workshop ini untuk belajar bersama menulis, fiksi mini, dan juga menawarkan peluang berharga untuk bisa menerbitkan tulisan di SIP Publishing bersama karya Go Agong. Tak kalah menarik, Ria Ricis, selebgram terkenal yang juga sebagai penulis buku dalam Harbukfest 2024 ini membedah buku karya-karyanya yang berisi kisah inspiratif penulis. Sehingga dalam sesi bedah buku ini memberikan kesempatan yang menarik untuk bisa mengulik bersama penulisnya langsung. Untuk itu, saya berkesempatan untuk mewawancarai pengunjung yang datang pada hari ke-6 ini. Selamat sore, nama saya Indriani. Kalau boleh tahu, tujuan kakak datang ke acara Harbukfest pada hari ke-6 ini untuk apa sih? Tujuan utama saya datang ke sini tuh untuk cari buku-buku yang saya mau beli ya. Sekalian lihat bintang-bintang tamu yang keren-keren sih di sini. Oh ya, kalau boleh tahu kesan-pesan pada hari ini apa sih yang kakak dapetin? Saya senang banget soalnya di acara Harbukfest ini banyak banget buku-buku, mulai dari yang fiksi, baik non-fiksi ya. Ini juga bukan acara pertama saya kesini. Tahun-tahun kemarin Harbukfest pernah juga di Untirta dan itu sangat bagus banget soalnya banyak-banyak buku yang bisa kita dapat. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Silva Nur Hajijah beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Silva atas liputannya. Selanjutnya, bagaimana rangkaian penutupan Harbukfest 2024? Berikut informasi selengkapnya dari reporter kita, Feby. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Terpadu Untirta Sinangsari, tepatnya pada Minggu 19 Mei 2024 yang menjadi puncak dari acara Harbukfest atau Hari Buku Festival berlangsung. Dan saat ini tepat di belakang saya sedang berlangsung acara Harbukfest yang dimana pada acara ini masih terlihat ramai dengan antusias pengunjung. Untuk itu bagi Sobat Kampus yang ingin menyaksikan keseruan acara pada hari ini, berikut liputannya. Sobat Kampus, di hari terakhir acara Harbukfest ini tentunya tidak kalah seru dengan hari-hari sebelumnya karena saat ini masih terdapat pembicara yang tidak kalah hebat, yaitu Bapak Andika Hasrumi selaku Ketua dari Karang Taruna Provinsi Banten. Hari ke-7 dan merupakan puncak acara Hari Buku Festival 2024 selama 1 minggu mulai dari Senin 13 Mei hingga Minggu 19 Mei 2024, Harbukfest yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Untirta bersama Ikatan Penerbit Indonesia Wilayah Banten telah berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi setiap harinya. Pada hari terakhir Harbukfest 2024, Harbukfest 2024 tetap menghadirkan narasumber inspiratif dalam bincang literasi. Pertama, bersama Bapak Andika Hasrumi, penulis buku Yang Muda Yang Bekerja, dan juga merupakan Ketua Karang Taruna Provinsi Banten. Beliau membuka diskusi yang menginspirasi dan memotivasi dan memberikan wawasan berharga untuk para anak muda. Selanjutnya, bincang literasi bersama Bapak Nur Agis Aulia, seorang agropreneur yang berbagi wawasan dalam literasi lingkungan. Diskusi ini memberikan pemahaman tentang menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi entrepreneur, hingga pengelolaan sampah dan cara lainnya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat.
Mengakhiri Harbuk Fest 2024, seluruh pengunjung hingga panitia Harbuk Fest 2024 menikmati penampilan kesenian pencaksilat dan konser bersama di Lab Terpadu Untirta Sinangsari dalam memeriahkan penutupan Harbuk Fest 2024. Acara penutupan ini tentunya memeriahkan suasana dan memberikan kenangan indah bagi semua yang hadir. Untuk itu Sobat Kampus, saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Andika Hasrumi selaku narasumber pada acara festival hari ini. Kalau boleh tahu Pak, dukungan seperti apa yang diberikan oleh Karang Taruna Provinsi Banten dalam mendorong kebiasaan membaca untuk meningkatkan minat membaca bagi anak muda? Ya, pertama kita dari awal Karang Taruna sangat mendorong literasi budaya membaca di kalangan anak muda. Jadi kita sudah memiliki program pada saat itu perpustakaan keliling, bagaimana memudahkan masyarakat dan juga anak-anak muda untuk bisa memiliki minat baca. Karang Taruna sangat konsen untuk bagaimana masyarakat kita, generasi muda kita, mereka bisa mencintai membaca. Dalam membaca ini kan kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman. Karena pada saat ini yang kita tuntut di dunia sekarang ini adalah kreativitas yang juga kita bisa dapatkan dari membaca. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kira-kira untuk implementasi seperti apa yang Bapak harapkan terutama untuk Gen Z saat ini terhadap literasi yang bergerak bersama dengan era digital Pak? Ya, anak-anak Gen Z harus betul-betul dapat beradaptasi dengan situasi kondisi saat ini karena tingkat kreativitas itu dibutuhkan dan kreativitas itu kita tidak bisa belajar sendiri. Salah satunya kita bisa dapatkan dari membaca. Dari membaca kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dari membaca kita akan mendapatkan cara baru dan itu merupakan salah satu faktor yang dapat tadi meningkatkan kreativitas anak-anak muda atau Gen Z yang akan datang. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Sukses ya. Adakah bentuk dukungan yang Bapak berikan untuk mendorong kebiasaan membaca bagi anak muda, terutama bagi anak muda yang ingin menjadi seorang entrepreneur seperti Bapak? Yang pertama, saya akan membuat rumah inkubasi untuk mendorong anak-anak muda menjadi entrepreneur dengan proses pendampingan yang komprehensif. Jadi mulai dari perencanaan bisnis, membuat ide bisnis, sampai tahapan eksekusi. Nah, ini salah satu bentuk dorongan saya untuk menjadikan anak muda menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. Baik Bapak, mungkin untuk yang terakhir, kira-kira apa sih kesan dan pesan Bapak untuk acara ini? Kesan dan pesan untuk acara ini yang pasti saya sangat bahagia, bangga bahwa acara yang seperti ini harusnya diperbanyak. Kenapa? Karena ini menjadi kunci untuk melakukan perubahan. Jadi semakin tinggi literasi di masyarakat, semakin besar perubahan itu akan tercipta. Makanya acara-acara ini harus diperbanyak lagi supaya di Kota Serang ini juga bisa berubah dengan cepat menjadi lebih baik lagi. Itu. Sobat Kampus, karena tadi saya sudah mewawancarai narasumber pada acara hari ini, sekarang giliran saya untuk mewawancarai pengunjung yang datang. Halo Kak, selamat siang. Boleh perkenalan dulu, siapa namanya? Nama gue Prasidi Gilang Morom. Oke Kak, jadi kan acara Harbuk Fest ini udah diselenggarakan selama 1 pekan. Kalau boleh tahu ini kunjungan kakak yang keberapa Kak? Kebetulan gue sendiri baru hari ini datangnya, soalnya ada beberapa tugas, ada banyak masalah lain hal yang gak bisa datang dari kemarin. Padahal pengen banget ya, soalnya kan lama ya dari 319 ya. Cuma ya baru bisa sekarang. Kebetulan ngajak teman juga tadi. Oke, kalau gitu ada nggak kesan dan pesan dari kakak buat acara Hari Buku Festival ini? Seru banget sih, kalau bisa ditingkatkan lagi ya, diadain terus. Soalnya saya juga tertarik banget dengan acara-acara seperti ini, perkenalan juga bagus-bagus juga tadi, baru lihat juga. Baik, terima kasih atas wawancaranya Kak. Selamat Hari Buku Nasional, semoga acara Harbuk Fest ini dapat menjadi momentum dalam memperkuat komitmen untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan juga inklusif. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Feby dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Feby atas liputannya. Demikian seluruh rangkaian acara Harbuk Fest 2024 telah berlangsung selama 1 minggu. Terima kasih kepada reporter Untirta News yang telah meliput keseruan Harbuk Fest 2024.
Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan bermanfaat di kampus Untirta. Dan Sobat Kampus, informasi tadi merupakan penutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Cika Mariamudia, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Untirta News hanya di channel Untirta TV. Selamat beraktivitas, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kak.